Teman-teman, terutama yang tinggal di Jakarta pasti nggak asing dengan dua mall elit di Jakarta, yaitu Puri Indah Mall dan Pondok Indah Mall. Ternyata yang punya dua mall elit di Jakarta itu guys, itu punyanya mantan penjual koran, namanya Pak Murdayapo. Kok bisa ya yang dulunya itu penjual koran sekarang punya mall elit di Jakarta? Nihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, minggu ini sudah close PO ya. Jadi ini minggu terakhir kalau teman-teman mau beli kaos yang Intan pakai. Ini gambar 5 Jenderal Macan, 5 jenderal yang terkenal banget di Samko. Bisa di check out via Shopee dan via Tokped, yang linknya ada di deskripsi. Tanggal 11 Februari close PO. Selain gambar 5 Jenderal Macan, ada juga gambar tokoh-tokoh Samko satuan. Lumayan lengkap guys, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Huang Zhong, bahkan antagonisnya yaitu Liu Pu dan Cao Cao juga ada. Selain karakter Samko, ada juga karakter non Samko seperti Kaisar Pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, Kerasakti, lengkap ini satu tim. Ada Cupat Kai sama Biksu Tom Sangcongnya, Hakim Pao, dan lain-lain. Okay, let's start. Dulunya ya Intan itu mikir setiap orang asal kerjanya itu keras banget. Kepala jadi dengkul, dengkul jadi kepala, kerjanya halal, semua bisa kaya. Motivator bilangnya kayak gitu, bener gak? Siapa hayu di sini yang sudah kerja keras tapi tetap saja jalan di tempat? Intan sampai mikir, jangan-jangan orang-orang yang crazy rich itu punya kenalan dewa apa gimana? Kalau kesulitan keuangan tinggal WA sama dewa. Dewa minta duit dong, simsalabim besoknya hujan uang. Hari ini Intan mau ngebahas salah satu crazy rich yang awalnya loh dia itu jualan koran. Sekarang bisa jadi crazy rich sampai bisa ngebikin mall-mall elit di Jakarta, yaitu Pak Murdayapo ini. Gimana ya caranya dia bisa setajir itu? Apa Pak Murdayapo ini punya nomor WA-nya dewa? Nonton video ini sampai habis. Pak Murdayapo ini lahir pada tanggal 12 Januari 1946. Beliau terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Saking sederhananya mereka itu sampai menyambung hidup dengan jualan koran. Pak Murdaya ini orang Hakka ya guys ya. Seperti yang kita tahu, orang Hakka itu kalau kerja itu semangat banget. Bahkan ada istilah orang Hakka itu kalau kerja itu lebih kuat daripada kuda. Begitu juga Pak Murdayapo, dia itu kerjanya itu keras banget, rajin banget. Sehingga saat Pak Murdayapo ini berusia 26 tahun, dia sudah mendirikan perusahaan kontraktor. Itu di tahun 1972 ya. Teman-teman jangan bayangin, oh perusahaan kontraktor yang besar, yang elit gitu ya. Loh, lawang dia aja dari menyisihkan itu dari jualan koran, mau beli perusahaan segede apa. Tentu saja dimulai dari perusahaan kontraktor yang kecil-kecilan guys. Pak Murdaya ini mengembangkan bisnis kontraktor bersama istrinya, yaitu Siti Hartanti Murdaya yang dia nikahi di tahun 1971. Tadi mendirikan perusahaan kan di tahun 1972 ya. Jadi dia itu menikah setahun sebelum mendirikan perusahaan. Pada era ini kontraktor itu minim pesaing. Jadi meskipun Pak Murdayapo itu bisnis kontraktornya itu kecil-kecilan, karena minim pesaing, Pak Murdayapo ini banyak order. Mulai dari order kecil-kecilan sampai order yang besar. Perkembangannya itu pesat banget, dan karena perkembangan yang pesat itulah akhirnya kan sudah mulai ada duit nih ya. Pak Murdaya kepengen membesarkan bisnisnya sehingga tercipta yang namanya Sentral Cipta Murdaya Group. Melalui kelompok ini ia melebarkan sayap ke bidang industri sepatu dengan mendirikan perusahaan yang bernama Handaya Aneka Shoes Industry. Pada tahun 1988, perusahaan Pak Murdaya itu menggandeng brand sepatu Nike
dan mendirikan pabrik sepatu di kawasan Tangerang. Usaha ini itu juga terus berkembang. Pabrik sepatu yang bersama Nike ini dinamai PT Nagasaki Paramecious Industry. Untuk memperlancar bisnis sepatu Nike itu, Pak Murdaya itu ngebikin lagi perusahaan yang namanya PT Birka Sportindo. Perusahaan ini bertugas mendistribusikan sepatu Nike ke seluruh wilayah Indonesia. Berbekal pengalaman itu, mereka kemudian mengembangkan sepatu Lee. Usahanya juga jalan guys. Habis itu Pak Murdaya tuh nggak puas ya sampai sebegitu aja. Pak Murdaya juga melebarkan sayapnya di bidang pembangunan. Dia ngebikin convention hall yang berkapasitas 5.000 sampai 12.000 orang, yaitu JI Expo, Jakarta International Expo, yang ada di Kemayoran. Dan ini merupakan convention hall terbesar di Jakarta. Intan mau sharing sebentar ya. Bulan 8 kemarin Intan kan ke Jakarta. Intan mau nonton konser balet. Untuk pertama kalinya Intan nonton konser balet di Jakarta. Nah, di Surabaya Intan kan sering nonton konser balet di convention hall juga. Pagelaran balet itu ya paling convention hall itu punya cuman 1 pintu, 2 pintu. Lah, pas Intan di Jakarta, ternyata loh guys, JI Expo itu ada 10 pintu dan ini Intan gak expect banget. Pas itu Intan ke konser baletnya itu telat. Kok ya untung aja ya, ini Intan ada hoki-hokinya. Sopir Grab itu nurunin Intan di pintu J. Yang mana pintu J itu deket sama pagelaran konser balet. Andai kata lo ya, sopir Grab itu nurunin Intan di pintu A. Intan jalan dari pintu A ke pintu J. Bisa-bisa nggak nutut itu, konsernya sudah habis duluan. Soalnya Intan ke konser pun itu sudah dalam keadaan telat. Gila banget, besar banget. Nggak expect bakal sebesar itu loh Intan, JI Expo itu. Lah kok ternyata yang punya JI Expo ini Pak Murdaya. Kalau teman-teman pengen tahu Intan ke Jakarta itu ngapain aja, ini linknya. Deskripsi juga sudah Intan taruh. Ini pertama kalinya sejak balita mungkin ya Intan ke Jakarta, lupa. Nggak hanya ke bisnis properti, bisnis sepatu, perusahaannya Pak Murdaya ini terus berkembang. Dia berkembang di sektor agroindustri, kontraktor listrik. Di bidang properti itu nama perusahaannya PT Metropolitan Kencana. Perusahaan inilah pengembang kawasan hunian elit Pondok Indah dan Mall Pondok Indah yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling dikunjungi di Indonesia. Di bidang perkebunan, Pak Murdaya dan istrinya itu juga punya perusahaan namanya PT Handaya Inti Plantation yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Pak Murdaya ini guys, menurut Forbes tahun 2023 kemarin, dia orang ke-37 terkaya se-Indonesia dengan kekayaan 1,3 M USD. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini, dan kesimpulannya Pak Murdaya ini enggak punya kenalan dewa loh. Buat teman-teman yang ada info tambah-tambahan tentang Pak Murdaya nih ya, boleh dong nambah-nambahin di kolom komentar. Sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.